wakil presiden yang mendatangkan kekuatan kepada Pak Prabowo Atau jadi beban? atau jadi beban. Dan dugaan saya yang ketiga, dia akan jadi beban karena proses menuju ke wakil presiden itu akan selalu jadi catatan orang. Iya. Nah, belum lagi Catatan yang terakhir ini, fufu-fafa, ditambah lagi dengan kemungkinan ada fufu-fafa yang lain yang kita nggak tahu ya kan. iya. Yang akan dikorek-korek orang terus, Betul. dan sebagainya. Nah, dengan tiga pandangan ini, jangan-jangan sebetulnya pasca mereka dilantik ketemu nih apa yang menjadi pandangan publik dengan pandangannya Pak Prabowo. Apalagi kan kemarin misalnya Pak Prabowo udah mengatakan, saya sih pengennya Puan yang jadi wakil presiden. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Rakabuming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun fufu-fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun fufu-fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus fufu-fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Rakabuming Raka. Struk ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Orang masih lihatnya figurnya Pak Jokowi gitu. Iya. Nah, sekarang makin ke sini figur Pak Jokowi juga makin melemah. Saat yang bersamaan orang bertanya, ini Gibran ini siapa sih? Gitu. Karena waktu dia muncul itu orang melihatnya sebagai Jokowi dua gitu loh kira-kira. Nah, sekarang begitu Pak Jokowi memperlihatkan situasi ini gitu, keadaan ini gitu, lalu orang bertanya, loh kalau begitu nih Gibrannya siapa? Nah, muncullah kuku papa itu kan. Gibran itu ternyata ini gitu, iya. Karakternya seperti ini, wataknya seperti ini, bagaimana ia menyikapi politik ya, dan sebagainya yang sebetulnya sebelum ini muncul sudah mulai tuh ketika ia menyusun apa istilahnya itu ya, barang-barangnya ketika hendak meninggalkan kantor wali kota Solo. Ternyata yang disusun itu mainan anak-anak semua kan. Ya tentu semua orang berhak punya koleksi, tapi untuk calon wakil presiden dan calon presiden masa koleksinya adalah mobil-mobilan anak-anak kan. Jadi maksud saya, uji coba program makan bergizi gratis dilakukan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun, uji coba tersebut mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak. Pasalnya, program makan siang itu dilakukan di 3 sekolah dasar negeri di Surakarta, Jawa Tengah itu menggunakan kemasan makanan berbahan plastik. Dalam foto yang beredar, program makan bergizi gratis itu menggunakan kemasan mika plastik dengan tutup transparan dan bagian bawah berwarna hitam. Kemasan itu diisi dengan nasi putih beserta sendok, 2 lauk pauk berupa ayam, sayur, dan buah. Tidak hanya makanan, anak-anak juga mendapatkan susu putih berukuran kira-kira 200 ml. Penggunaan kemasan plastik sekali pakai di program makan siang gratis itu menimbulkan dampak negatif berupa penambahan sampah plastik.
Ini juga sejalan dengan berbagai penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan plastik dan limbah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Beberapa riset menyebutkan Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dibandingkan dengan jenis sampah lainnya, proses penguraian sampah plastik memakan proses yang jauh lebih lama karena memerlukan bantuan radiasi sinar UV. Bahkan penguraian sampah plastik bisa memakan waktu hingga 20-500 tahun lamanya. Bila tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik justru menghasilkan partikel kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang lebih berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak sampah plastik yang dapat terjadi. Penggunaan kemasan plastik dalam program makan siang gratis akan menjadi ancaman baru bagi lingkungan hidup. Sebab plastik sendiri merupakan salah satu sampah terbesar di Indonesia selain sisa makanan. Sementara itu, Walhi sejak awal sudah mengkritisi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2019 itu. Sebab program itu dinilai mengancam lingkungan karena sampah sisa makanan menghasilkan metana yang berdampak pada krisis lingkungan. Sedangkan plastik sangat sulit diurai dan berdampak ke tubuh manusia. Ironisnya, Gibran sempat menyinggung perihal penggunaan botol plastik saat momen debat Cawapres. Saat itu Gibran menyindir Capres Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan mempertanyakan komitmen Ketua Umum PKB itu soal lingkungan hidup karena menggunakan botol plastik saat debat. Gibran lalu mencontohkan dirinya dan pasangan lain tidak menggunakan botol plastik saat debat. Saat itu Gibran terkesan paling pro terhadap lingkungan, tetapi kini lupa dengan komitmennya. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Gibran Rakabuming Raka keciduk memakai gelas plastik dari Starbucks yang mana produk diduga pro-Israel. Foto yang memperlihatkan momen Gibran memegang gelas plastik tersebut pertama kali dibagikan di akun X. Foto itu seketika viral di media sosial X dan menuai beragam komentar publik. Terlihat dalam fotonya, pemilik akun Monsui Leil mengajak selfie Gibran saat berada di sebuah toko pakaian. Gibran saat itu mengenakan kaos lengan pendek berwarna merah marun dan kacamata. Ia tampak memegang gelas plastik Starbucks di tangannya. Netizen langsung merujuk Gibran karena mengkonsumsi produk pro-Zionis. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Selain itu, netizen juga menyindir tentang kritikannya terhadap Caimin saat debat beberapa waktu yang lalu. Diketahui, ada sesi di mana Gibran mengkritik Caimin menggunakan botol plastik, padahal dalam debat tersebut membahas isu lingkungan. Gibran mengatakan, masalah lingkungan hidup tapi kok pakai botol-botol plastik, padahal saya, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud memakai botol kaca. Netizen menilai kritikan Gibran terhadap Caimin soal penggunaan botol plastik tidak sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya kini. Tentunya tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya, kami turut bangga. Sementara itu, netizen juga menyoroti istri Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, dan kegemarannya menggunakan barang-barang branded. Seperti misalnya momen ketika Selvi melakukan perawatan rambut di sebuah salon tanpa istri Gibran Rakabuming Raka itu menggunakan kaos Hermes seharga 11 juta serta menenteng tas mewah dengan harga tidak kalah selangit. Kini warganet kembali digegerkan dengan penampilan Selvi saat berbelanja sembari ditemani suami dan kedua anaknya. Menantu Presiden Jokowi itu mencuri perhatian karena kedapatan memakai kaos oblong dari rumah mode Dior. Terlihat Selvi sedang berdiri di depan kasir yang menghitung belanjaannya, sementara Gibran tampak menggendong lembah mana di belakang sang istri, sedangkan anak sulungnya Jan Etes tampak masih sibuk di depan rak sayur bersama pengasuhnya. Namun publik lebih dibuat salah fokus dengan penampilan Selvi. Pasalnya bukan cuma mengenakan kaos dari Dior, Selvi juga menenteng tas Hermes tipe Birkin yang tentu harganya tidak kaleng-kaleng. Saat ditelusuri di situs resminya, Selvi rupanya menggunakan kaos Christian Dior berwarna white and navy blue cotton jersey. Pakaian yang masuk kategori t-shirt itu dibanderol seharga 18 juta di situs resmi Dior. Sedangkan tasnya adalah tas Hermes Birkin yang ditaksir seharga 301 juta. Selvi bahkan mempercantik tas Hermesnya dengan aksesoris gantungan dari brand yang sama dan konon dijual seharga 21 juta. Bohongnya warga negara Ferry Amsari, Bang Akbar,
Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal itu? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda ya, kemudian kelepasan ngomong, cara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macam, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral, Bang Iwan, adalah ada pernyataan begini. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betulnya kan Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Rakabuming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Rakabuming Raka, struk ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, dia tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR? Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa, kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral.
Faktanya Clinton tidak jadi di impeach, tidak jadi dimaksudkan. Karena luar biasa dibela istrinya, Mas. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Ahli psikologi dan forensik Indra Giri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang gemar mampir di akun pornografi. Ia mengatakan apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras. Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana mereka merencanakan masa depan, tempat mengatur manajemen diri. Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya. Ketika itulah PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Nah, itu yang best scientific saya tanya tadi. Iya. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, Kecanduan. sebutlah kecanduan ya, kita menggunakan bahasa populer kecanduan ya, untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Ya. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Maka dari itulah, Indra Giri menyebut masyarakat Indonesia patut khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan? Baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati, saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi, kan ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, ada. Dan Dr. Terawan sangat concern betul kepada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya yang punya anak